Halo pecinta film zombie. Pada konten kali ini, Mimin mau mendongengkan sebuah serial Netflix berjudul Daybreak yang rilis tahun 2019. Serial ini menceritakan tentang sebuah ledakan nuklir yang menghancurkan kota dan menyebabkan bencana zombie di mana radiasinya hanya berdampak pada manusia berusia 18 tahun ke atas. Alhasil, dunia pasca apokalips tersebut hanya ditempati oleh para remaja yang membuat kelompok masing-masing untuk menjadi berkuasa. Namun di sisi lain, ada seorang remaja yang menolak bergabung dengan kelompok geng dan memilih jalan hidupnya sendiri untuk menemukan gadis idamannya di tengah ancaman para geng dan gerombolan zombie. Bagi yang membutuhkan hiburan, maka serial bergenre action, horor, drama, komedi romantis, fiksi ilmiah ini sangat cocok untuk dinikmati. Karena biasanya film Netflix pasti renyah untuk dinikmati. Mantap. Langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Konon pada sebuah SMA, seorang kepala sekolah bernama Michael Burr memberikan pembukaan untuk seorang guru baru bernama Miss Crumble melalui mikrofon tanpa bertatap muka dengan para muridnya. Kemudian di dalam kelas, Miss Crumble mulai mengabsen muridnya satu persatu yang semuanya terlihat pemalas. Sampai tiba giliran nama sang jagoan dipanggil. Alih-alih menyahut panggilan Miss Crumble, siswa bernama Josh Wheeler ini justru mengabaikannya dan berbicara ke arah kamera. Sebagai perkenalan, Josh menceritakan bahwa dirinya adalah seorang siswa yang malas, tak berprestasi, diktator dan egois. Dia mengatakan juga bahwa 6 bulan sebelumnya sebuah nuklir menghancurkan kota mereka sehingga sekarang dia sendirian. Namun menurutnya apokalips tersebut justru membuatnya menjadi sangat bahagia karena bisa memiliki segalanya. Dia menceritakan bahwa meskipun ledakan nuklir telah melelehkan sebagian besar penduduk, tapi radiasi dari ledakan tersebut hanya mengubah kebanyakan orang di atas 18 tahun menjadi zombie yang disebutnya sebagai ghoulie. Sedangkan para remaja yang tersisa membentuk kelompoknya masing-masing di berbagai wilayah. Josh menunjukkan juga bahwa rumahnya sekarang adalah milik bos geng Armenia yang sudah dia kuasai dengan segala fasilitas dan suplainya. Tentunya dilengkapi dengan mobil sport. Dan zombie-zombie ini masih dapat mengucapkan beberapa kata yang terakhir mereka pikirkan secara berulang-ulang. Tatkala menelusuri kota untuk mencari tempat perlindungan cadangan, Josh menemukan sebuah katana yang dia beri nama Sam. Sampai di depan sebuah rumah, Josh mengatakan bahwa jangan mencari tempat perlindungan yang terdapat misil menancap di halamannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara kendaraan sehingga dia harus bersembunyi. Ternyata lewatlah ghoulie misterius bernama Baron Trium yang tengah membawa seorang anak yang konon untuk dia makan. Masih dalam penelusurannya, dia melihat kendaraan milik sebuah geng. Awalnya dia akan segera pergi, namun tiba-tiba terdengar suara seorang gadis berteriak sehingga dia memutuskan masuk. Di dalam, dia mendapati kelompok geng golf bernama Jerry, Barry, Terry, Gary, dan Larry yang mencoba mengganggu seorang gadis yang bersembunyi. Melihat kehadiran Josh, sang gadis sontak berteriak meminta tolong. Alhasil, geng itu pun menyadari kedatangannya dan bersiap untuk menyerang. Melihat itu, Josh pun mempersiapkan diri seraya mengatakan bahwa dia adalah salah satu survivor yang berpengalaman karena dia memiliki dendam, drama, perkelahian, dan cinta sejati. Mendengarnya, Terry malah memintanya untuk berkisah. Dalam kisahnya, Josh pun menceritakan bahwa hari pertama sekolah setelah kepindahannya dari Toronto, dia dipanggil oleh Pak Michael yang memperkenalkannya pada seorang gadis cantik bernama Sam Dean untuk mengajaknya berkeliling mengenal lingkungan. Dikarenakan terpukau dengan Sam itulah, Josh memberi nama katananya sebagai Sam dan berjanji akan mencarinya. Hal ini tentunya membuat geng itu tertawa mengejeknya, tapi dengan tegas Josh memerintahkan mereka untuk segera melepaskan gadis yang mereka sekap tersebut. Tapi Terry menolak dan kembali menghinanya. Alhasil, pertarungan itu pun tidak bisa dihindari. Sayangnya, tatkala Josh memerintahkan sang gadis untuk kabur, ternyata yang keluar bukanlah Sam-nya, melainkan seorang gadis berusia 10 tahun bernama Angelica. Melihat itu, sontak Josh menghentikan pertarungan dan membiarkan saja mereka kembali menikmati Angelica. Namun Angelica mengikutinya. Di luar, ternyata mereka sudah dihadang oleh seorang samurai. Dan ketika mendekat, ternyata pemuda ini adalah salah satu teman sekolahnya bernama Wesley Fish yang kebetulan sangat terobsesi dengan katana. Sayangnya, Josh dulu adalah target bully Wesley bersama rekan satu timnya yang bernama Jaden Hoyles. Namun rupanya Wesley sudah berubah menjadi pecinta damai untuk menebus kesalahan masa lalunya dan tidak ikut dalam geng manapun, persis seperti Josh. Meskipun begitu, Josh tidak percaya dan tetap akan meninggalkannya.
Tapi Wesley menghentikan dan mengatakan bahwa dia tahu Josh tengah mencari Sam yang konon terjebak pada sebuah mall yang menjadi wilayah Baron Trium. Bersamaan dengan itu, geng Terry keluar sehingga mereka bergegas kabur. Parahnya, sebelum mengejar, mereka juga memberitahu geng lain untuk meminta bantuan, di mana ternyata geng yang dipimpin oleh pemuda yang bernama Turbo tengah menikmati hiburan zombie mereka. Sesaat kemudian, sang asisten bernama Mona Lisa memberitahu Turbo bahwa geng golf membutuhkan bantuan, sehingga dengan cepat Turbo memerintahkan semuanya untuk berangkat. Sementara itu, Josh mengajak Angelica dan Wesley menuju tempat persembunyiannya yang rencananya untuk tempat dia tinggal bersama Sam, di mana dia menjadi teringat saat hampir saja Sam menciumnya untuk yang pertama kali. Tapi dia tolak. Sebenarnya Josh yakin Sam masih hidup hanyalah berdasarkan catatan yang ditinggalkan oleh Sam di tempat itu setelah ledakan nuklir. Setelah mempersiapkan perbekalan untuk menuju mall, tiba-tiba terdengar suara gaduh yang ternyata berasal dari geng Terry dan Turbo yang mengetahui persembunyian mereka berdasarkan puntung Genji milik Wesley yang dibuang oleh Josh sebelum mereka masuk ke tempat itu. Melihat kelompok yang mirip Mad Max ini menyerang mereka, sontak Josh mengambil kantong darah dan balon, lalu menyerang balik. Mantap. Rupanya bau darah itu menyebabkan para zombie bermunculan menghabisi Terry dan memporak-porandakan mereka semua. Sontak kesempatan itu digunakan oleh ketiganya untuk meloloskan diri. Dalam pelarian, Josh meminta Angelica dan Wesley untuk terlebih dahulu menuju mall, sedangkan dia akan mengecoh kelompok Turbo agar tidak mengacaukan misi mereka. Benar saja, kelompok yang menemukan jejak Josh segera menyisir tempat tersebut. Mendapati dirinya terjebak, Josh pun akhirnya pasrah. Sembari memandangi catatan Sam, dia kembali menyesali sikap pengejutnya yang takut menghubungi Sam sesaat sebelum nuklir meledakkan kota dan menyebabkan mereka terpisah. Dari situ, keberaniannya tiba-tiba muncul untuk menantang Turbo, tapi langsung kabur. Pada waktu yang sama, Angelica dan Wesley pun sampai ke mall yang pintunya dirantai. Tidak lama berselang, muncullah satu zombie mendekati mereka. Alhasil, dengan cepat Angelica maju, sementara Wesley mencoba memutuskan rantai. Sialnya, gas senjata Angelica habis dan Wesley juga gagal memutuskan rantai. Parahnya lagi, Wesley yang katanya cinta damai ini pun menolak untuk menyerang sang zombie. Untung saja, secara mengejutkan Josh datang, tapi serangannya itu pun hanya menyebabkan sang zombie kabur bersama katananya. Lantas, merasa masih dikejar, Josh segera mengajak mereka masuk. Namun tidak satupun anggota geng Turbo mengejarnya. Lantaran ternyata mereka berada di wilayah Baron yang sesaat berselang datang dengan triumnya. Tapi saat helmnya dibuka, hal yang mengejutkan ditunjukkan kepada mereka. Karena ternyata makhluk yang selama 6 bulan ini menjadi legenda paling ditakuti adalah pemuda bernama Eli Kardashian, yaitu teman sekolah mereka yang termasuk culun. Tapi meskipun begitu, Eli memanglah penguasa dari mall tersebut. Tentunya dengan memanfaatkan nama besar Baron Trium yang rupanya sesaat kemudian benar-benar muncul. Melihat itu, dengan paniknya Eli segera membuka rantai pintu mall dan kembali membarikadenya. Mendengar suara pintu yang digedor, maka Eli segera mengajak mereka berlindung di suatu tempat. Sayangnya, ternyata dia justru mengurung mereka di sana lantaran tidak ingin berbagi mall tersebut. Namun rupanya Wesley yang terlambat tidak ikut terkurung. Parahnya, sang samurai yang sudah bertobat ini menolak memaksa Eli membuka pintu dan mencari cara yang lebih sopan untuk membujuk Eli melakukannya. Di tempat lain, keempat anggota geng golf yang tersisa diikat oleh Turbo karena dianggap telah menurunkan reputasinya yang justru kalah bertarung oleh orang tidak jelas seperti Josh. Tapi Jerry mengatakan bahwa Turbo masihlah sang penakluk dan perampas yang ditakuti, sehingga untuk membuktikannya sebaiknya mereka memanggil geng lain agar membayar upeti kepadanya. Alhasil, dia memerintahkan Mona untuk memanggil geng lainnya itu. Kembali ke mall, dalam keadaan terkurung di mana terdengar suara zombie, Angelica berniat mencari dan menghabisinya. Tapi Josh menolak karena beranggapan bisa saja zombie di mall itu adalah Sam. Mendengarnya, Angelica mengatakan bahwa hal itu adalah obsesinya kepada Sam yang hanya berdasarkan nafsu. Tapi Josh membantahnya seraya menunjukkan kenangannya bersama Sam di mall tersebut.
Pada saat itu, Sam mengajak Josh untuk membuat sosial eksperimen terhadap orang-orang yang mendapatkan pujian langsung. Sehingga melihat sikap Sam ini, Josh menyadari bahwa dia benar-benar menyukai gadis tersebut. Tapi tiba-tiba Hoyles menyerangnya. Dan ternyata Turbo pun adalah rekan dari Hoyles dan Wesley. Parahnya, Josh justru kabur ketakutan meninggalkan Sam. Dan dikarenakan suara zombie kembali terdengar, maka Josh meminta Angelica menunggu, sedangkan dia mencari zombie tersebut. Singkat waktu, akhirnya Josh melihat zombie yang dia kira sebagai Sam. Baru saja sang zombie akan menerkamnya, tiba-tiba Angelica datang mengalihkan perhatian dan memancing sang zombie dengan darahnya. Sampai di sudut mall, Josh mendapati si zombie yang tengah memukbang Angelica yang ternyata hanya manekin. Lantas dengan cepat Angelica mengurung zombie ini. Sekali lagi, Josh memanggil nama Sam kepada zombie yang juga mengenalnya. Namun ketika mendekat, ternyata zombie ini adalah Miss Crumble yang masih bisa berbicara banyak. Melihat itu, Angelica menyadari bahwa Miss Crumble adalah orang dewasa yang tidak sepenuhnya berubah menjadi zombie. Pada waktu yang sama, si Baron yang berusaha masuk terpaksa mengurungkan niatnya lantaran pintu yang sudah dipenuhi oleh bahan peledak dan mencari jalan lainnya. Sementara itu, melihat Wesley yang menghisap Genji yang tentunya membuatnya lapar, maka Eli menawarkan makanan. Untungnya Wesley melihat sebuah tali dan menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan, sehingga membuatnya sedikit kesal padahal dia sudah meminta maaf kepada Eli. Tapi Eli tidak percaya, lalu menamparnya berkali-kali untuk membuktikan. Dan memang Wesley terlihat tidak marah, namun seraya kembali meminta maaf. Ternyata Wesley berhasil mengambil remote milik Eli dan menekannya agar gerbang yang mengurung Josh terbuka. Sayangnya remote yang dia dapatkan adalah palsu. Beralih pada geng Turbo, setelah semua geng berkumpul, maka Mona memerintahkan mereka menyerahkan upeti untuk menghormati Turbo. Awalnya beberapa geng memberikan semua upetinya dengan lancar. Tapi sebuah geng yang terdiri atas para siswa sains dengan berani mengatakan tidak membawa apa-apa, seraya mengumpulkan bagian-bagian dari senjata api yang dipegang oleh masing-masing anggotanya. Kemudian dengan cepat menghabisi Turbo. Merasa berhasil, lantas sang pimpinan mencoba mengambil alih kekuasaan Turbo. Sayangnya, Turbo yang asli masih hidup dan yang ditembak tadi ternyata Jerry. Dikarenakan tindakan mereka yang dianggap melanggar perjanjian karena telah menggunakan senjata api, maka geng sains pun ditangkap. Kembali ke mall, mendengar Josh yang bingung mencari cara keluar dari mall, maka Miss Crumble yang setengah zombie ini mengatakan bahwa dia memiliki kuncinya. Hanya saja kunci tersebut telah dia telan. Tapi tidak pakai lama, dia pun membuka mulutnya selebar-lebarnya lalu mencoba mengambilnya. Sayangnya tangannya kurang panjang sehingga Angelica menawarkan diri. Tapi Miss Crumble menolak lantaran lengan Angelica kecil dan meminta Josh yang memiliki tangan yang lebih besar dan empuk untuk melakukannya. Mendengar itu tentunya membuat Josh takut, terlebih lagi Miss Crumble yang tidak yakin bisa menahan dirinya. Sejenak berpikir, akhirnya Josh memutuskan masuk dan mengulurkan tangannya. Setelah cukup dalam, akhirnya Josh berhasil mendapatkan kunci yang dimaksud. Kemudian bergegas pergi sehingga membuat Angelica mencoba melarang dan memintanya untuk membuat grup dengan mereka. Naas, baru saja pintu dibuka, rupanya zombie yang sempat terkena katananya tadi tiba-tiba muncul menyerang dari luar. Melihatnya, sontak Angelica bergegas pergi mengambil senjatanya. Bersamaan dengan itu, Eli dan Wesley pun mendengar suara gaduh dan menyadari suara itu bukanlah berasal dari jebakannya, maka Eli mengajak Wesley untuk memeriksanya. Rupanya, suara itu berasal dari lift sampah yang bergerak naik. Lantaran tidak sempat lagi untuk mematikan listrik, alhasil mereka memutuskan untuk menghadapi apa yang akan segera muncul. Tapi sesaat kemudian dengan alasan cinta damai, Wesley menolak untuk bertarung lalu mengatakan bahwa Josh dan Angelica bisa membantunya. Lantas dalam keadaan terdesak, secara mengejutkan Eli datang menyelamatkan Josh menggunakan katananya sendiri dan segera mengajaknya ke lift. Setelah pintu lift yang tidak mampu lagi ditahan oleh Wesley terbuka, maka keluarlah Baron dari dalamnya. Sayangnya, tidak ada satupun yang mampu melawan Baron. Bahkan Wesley yang mencoba menghentikan dengan kebaikan hatinya pun justru diserang. Namun di saat yang tepat Miss Crumble datang, lalu mengeluarkan jampi-jampi dengan bahasa Latin dan anehnya menyebabkan Baron buru-buru kabur. Singkat waktu, Wesley kembali meminta maaf kepada Eli atas tindakan pembuliannya di masa lalu dan juga sekarang seraya menekan remote untuk mengurung Eli. Hal ini dia lakukan karena masih mencurigai Eli akan mencelakakan mereka. Di dalam sebuah toilet, Josh seolah berbicara dengan dirinya sendiri dari masa lalu.
Di situ dia meminta dirinya untuk berani menghadapi kenyataan dan rasa sakit, karena ketika keluar dari mall maka dia akan dihajar oleh Hoyles. Tapi hal itu sepadan karena dia benar-benar akan mendapatkan Sam. Padahal apa yang barusan dia pikirkan adalah untuk memberanikan dirinya mengambil tindakan karena ternyata dia sudah tergigit. Alhasil dengan nekat dia mengikat tangannya, lalu mengambil katana sembari mengingat kejadian dirinya dihajar oleh Hoyles dengan begitu menyakitkan. Dan perbedaannya, di masa lalu Sam datang dan tidak menganggapnya pengecut serta menciumnya. Sedangkan di masa sekarang, katananya tidak mampu merenggut tangannya. Lantas mengira katananya tumpul maka dia menghajar jarinya. Sesaat kemudian Angelica datang dan terkejut melihat kebodohan Josh karena rupanya gigitan itu tidak menginfeksi mereka. Alhasil seketika itulah Josh pun pingsan. Selang beberapa waktu terlihatlah Miss Crumble yang bersiap memakan potongan jari tadi, namun dicuri oleh seekor gagak. Kemudian Josh tetap berniat untuk mencari Sam dalam keadaan terluka. Melihatnya, Angelica dan Wesley mencoba menghentikan, tapi Josh menganggap itu hanyalah luka kecil yang tidak mempengaruhinya. Sampai tiba-tiba dia kembali tumbang. Dan sementara sang karakter utama pingsan, maka kita dibawa lebih mengenal Angelica. Jadi konon ceritanya, Angelica adalah seorang anak jenius dengan mental tidak stabil. Dikarenakan ketidakstabilan dengan kecerdasan tinggi itu, dia hanya diizinkan oleh orang tuanya untuk melakukan homeschooling yang justru membuatnya merasa seperti berada di dalam rumah sakit jiwa. Parahnya, Angelica pun justru bercita-cita menjadi seorang gangster. Wanjay. Dari situ, dia pun berpura-pura stres sehingga harus berhadapan dengan psikiater yang akhirnya memberikannya berbagai jenis obat penenang. Kemudian, dia pun mulai meracik bahan-bahan yang diberikan oleh psikiaternya tadi, lalu mencampurkannya dalam slime yang bisa dimakan. Lantas menjualnya kepada para siswa SMA. Angelica bahkan berhasil mempengaruhi sang kepala sekolah sehingga dia bisa merasa lebih dekat dengan kelompok cheerleader yang merupakan kelompok paling populer di sekolah. Beralih pada Josh yang baru saja sadar dengan pesan dari Angelica yang mengatakan bahwa mereka pergi ke toko obat dan jangan mati dulu. Namun rupanya dia ditinggalkan bersama Miss Crumble yang kelaparan dan langsung mengikatnya. Di tempat lain, dengan kesalnya Angelica terpaksa menyetir mobil lantaran Wesley yang tidak berani, padahal dia harus menggunakan ganjalan kaki dan dudukan. Pada waktu yang sama, Turbo yang menonton rekaman Josh merasakan emosinya yang kembali memuncak karena merasa semua mimpinya menjadi bintang telah musnah. Terlebih lagi, saat telah menjadi pemimpin geng pun dia masih bisa dikalahkan oleh Josh yang dari dulu mereka bully. Singkat waktu, akhirnya Angelica dan Wesley sampai di toko obat dan segera mengumpulkan apa yang diperlukan. Sementara itu di luar, gagak yang mencuri makanan Miss Crumble sebelumnya tiba-tiba dipanah oleh seseorang. Di mall, rupanya Josh hanya diikat oleh Miss Crumble yang masih menahan laparnya. Miss Crumble bahkan berbicara dengan boneka-bonekanya untuk meminta saran apakah harus memakan Josh atau tidak. Hingga akhirnya salah satu bonekanya mengarah pada belatung yang ada di atas piring. Lantas Raya membawa semangkuk penuh makanannya. Dia pun mendekati Josh, lalu secara perlahan melepaskan perbannya. Lantas memasukkan tangannya ke dalam mangkuk dan Josh kembali pingsan. Beralih ke toko obat, manakala masih sibuk mengumpulkan obat, tiba-tiba para zombie mulai berdatangan mengepung toko tersebut dan berusaha memecahkan kaca. Alhasil mereka berdua pun harus bersiap menghadapi para zombie. Tapi sesaat kemudian terlihatlah zombie-zombie yang mulai dihabisi. Merasa semakin dalam bahaya, Angelica segera mengajak Wesley untuk kabur dari pintu belakang. Sayangnya masih ada satu zombie yang menghadang mereka. Namun bersamaan dengan itu, sebuah mobil datang mementalkannya. Lalu keluarlah kelompok cheerleader yang sempat menjadi teman Angelica, sehingga dia kembali teringat masa jayanya berdagang slime di sekolah. Pada masa itu, sebagai gadis 10 tahun yang menjadi populer di sekolah orang, dia pun merasa dekat dengan kelompok cheerleader yang dipimpin oleh Demi Anderson. Namun dikarenakan Angelica yang menyebut nama Demi menjadi dummy, maka kelompok yang berpura-pura saja mau berteman dengannya itu mengejeknya. Alhasil merasa terhina, sontak Angelica menghajar Demi. Dan dari situlah bekas luka di hidung Demi muncul. Kemudian Demi mengambil busur panah dan mengarahkannya kepada Wesley seraya mengatakan akan membalas dendam kepada semua laki-laki yang dia temui karena sangat membenci Turbo yang telah berbuat semena-mena. Padahal Angelica mengira Demi akan menyerangnya.
Melihat itu, Angelica mencoba menghalanginya dengan mengatakan bahwa Wesley bukanlah lelaki tulen. Dia juga tidak lagi menjadi anggota Turbo. Dia bahkan juga tidak melakukan kekerasan dan rela mempertaruhkan nyawanya demi Josh yang sedang sekarat. Sayangnya demi tetap melepaskan anak panahnya yang ternyata kepada zombie di belakang mereka. Lalu demi memberikan anting yang merupakan simbol geng mereka kepada Angelica dan mengajaknya bergabung. Mendengar itu, Angelica yang memang bermimpi menjadi gangster pun menjadi galau. Malam harinya di tempat kelompok Turbo, pimpinan geng Shine yang telah mengkhianatinya diminta untuk menghadap di atas suatu panggung dan mengucapkan kalimat sesuai tulisan yang disediakan sehingga seolah berperan sebagai ayah Turbo. Namun dia justru mengucapkan beberapa kalimat yang tidak sesuai naskah dan mengingatkan Turbo akan kegagalannya menangkap Josh. Tapi dia terus menyemangati Turbo dengan menceritakan kehebatan Turbo tatkala masih menjadi atlet di sekolahnya. Alhasil kalimat itu membuat Turbo terharu dan memeluknya. Sialnya, tidak mengikuti naskah adalah kesalahan fatal sehingga Turbo tetap menghabisinya. Pada waktu yang sama, dalam perjalanan pulang, Wesley yang awalnya tidak berani menyetir akhirnya menyetir mobil itu sendiri. Lantaran Angelica baru saja mengambil keputusan untuk tetap bersama mereka meskipun masih galau. Di situ Wesley menanyakan alasannya menolak Demi. Dan setelah mengingat Josh yang begitu tergila-gila pada Sam, lantas Angelica mengatakan bahwa alasannya adalah karena tetap ingin bersama dengan Josh untuk membentuk gengnya sendiri. Walaupun dia tahu Josh membencinya. Mendengar itu, Wesley pun menyadari bahwa gadis usia 10 tahun ini menyukai Josh. Tapi dia menambahkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena hanya ada dua kemungkinan, yaitu Josh akan mati karena lukanya atau akan sembuh lalu pergi mencari Sam. Alhasil dengan sedih Angelica mengatakan sangat ingin menjadi Sam yang disukai oleh banyak orang termasuk Josh sembari memegang pin yang dia buat mirip dengan milik Sam. Beberapa waktu berselang di mall, Josh kembali sadar dengan semangkuk slem antibiotik yang sudah tersedia untuknya. Dari situ, Josh menemui Miss Crumble yang tengah asik menikmati makanannya dan menanyakan kenapa manusia setengah zombie ini tidak memakannya. Tapi Miss Crumble mengatakan bahwa dia justru sedang memakannya karena belatung di mangkoknya tersebut telah memakan bakteri di sekitar jari Josh. Mendengarnya, Josh pun mengucapkan terima kasih. Namun Miss Crumble mengatakan bahwa belatunglah yang telah menyelamatkannya beserta Angelica dan Wesley. Manakala mendatangi kedua rekannya, Josh mendapati mereka berdua yang terlihat bersedih. Lalu keduanya mengajak Josh ke mobil untuk menunjukkan sesosok tubuh dengan pin yang sama dengan milik Sam. Untungnya ternyata Angelica dan Wesley hanya bersandiwara. Jadi pada malam sebelumnya, Angelica yang tidak ingin kehilangan Josh dan ingin membentuk geng bersamanya mendapatkan ide untuk memasang pin miliknya ke tubuh seseorang berambut pirang yang mereka temukan di jalan. Kemudian meremukannya agar tidak dikenali. Dan rencana itu berhasil membuat Josh semakin kehilangan harapan. Sementara itu di depan toko obat, terlihatlah Baron Trium yang misterius berhenti di dekat jari Josh lalu memakannya. Dan film pun bersambung.